Kita kaitkan juga dengan pertanyaan yang pertama. Konsep khilafah itu merupakan reduksi dari sebuah konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran. Kata khilafah yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak hanya mengacu pada persoalan politik, tapi persoalan kemanusiaan yang bersifat universal. Lalu direduksi menjadi wacana politik karena secara historis umat Islam itu pernah punya sistem pemerintahan yang kemudian dinamai dengan sebuah nama. Tapi penamaan dengan sebuah nama itu juga reduksionis. Kalau kita berpikir secara lebih radikal, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menamakan sistem perintah apa yang harus dipilih. Bahkan dalam sejarah pemikiran politik Islam, yang namanya khilafah itu muncul kemudian. Di zaman Nabi belum ada. Namanya belum ada. Jadi kalaupun ada negara di zaman Nabi itu negara tanpa nama. Nah, ini Mas ini lebih tahu nih. Karena dia orang ini bukan jurusan HTN ya, tapi Fakultas Hukum ngerti lah. Saya dulu pernah tanya sama Pak Mahfud MD itu. Pak Mahfud, di zaman Nabi sudah ada negara belum? Kali di Madinah sudah ada itu. Unsur-unsur negara sudah ada semua. Cuma negara tanpa sebutan, negara tanpa nama. Di zaman Khalifah 4 itu juga belum jelas namanya itu. Cuma ada orang yang menamai. Itu aja. Khulafaur Rasyidin itu adalah sebuah nama yang diterakan pada waktu itu. Tetapi itu bukan khilafah seperti yang dinyatakan oleh banyak orang. Apalagi kalau kemudian sistem itu kemudian dibakukan, itu yang juga bias. Karena kalau kita mau bicara sejarah kekuasaan dalam Islam, di zamannya Bani Umayyah dengan zamannya Bani Abbasiyah saja sudah berbeda. Sejarahnya berbeda. Tapi untuk menjawab malam hari ini tidak sampai ke situ dulu. Quran itu seperti sebuah grand konsep namanya, konsep besar. Yang ketika diterjemahkan itu menjadi sebuah konsep-konsep kecil yang bisa diterapkan di ruang dan waktu yang berbeda-beda. Dimanapun dan kapanpun Al-Quran itu bisa diterapkan. Cuma bagaimana kita itu membangun sebuah konsep berdasarkan Al-Quran, itu harus cerdas. Karena Al-Quran itu bukan sebuah konsep baku yang rinci sifatnya. Itu sebuah sumber, atau dalam bahasanya orang-orang yang berpikir cerdas itu, Al-Quran itu hanya menawarkan sebuah tawaran-tawaran konseptual yang masih general, yang masih umum. Ketika kita itu membangun sebuah konsep yang jelas, Quran itu bisa menginspirasi kita. Lalu kita mencoba bagaimana Rasulullah menerapkannya dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Lalu kemudian diterjemahkan kembali dengan konsep ijtihad yang kemudian melahirkan konsep-konsep pemerintahan yang beragam itu, yang secara politik itu bisa diterjemahkan dengan perkataan apapun dan istilah apapun. Jadi untuk nomenklaturnya tidak harus khilafah. Bahkan di Indonesia ini pun bisa jadi pemerintah Indonesia itu Qurani kalau nilai-nilai Quran itu diterapkan. Demokrasi misalnya itu dikritik habis-habisan. Oh, demokrasi itu cuma sekadar gagasan yang kemudian diwujudkan dalam perilaku. Itu human construction namanya. Konstruksi yang dibuat orang. Itu konsep yang ditawarkan orang. Bisa benar, bisa salah. Dan demokrasi itu tidak tunggal. Saya pernah belajar tentang demokrasi itu dengan Pak Ikhlasul Amal waktu saya kuliah itu. Demokrasi itu bukan konsep tunggal, tapi konsep yang beragam, yang ketika diterjemahkan di ruang dan waktu yang berbeda itu tidak akan persis sama. Demokrasinya orang-orang Mojopahit dengan Demak itu sudah berbeda. Apalagi Mataram, Jawa yang sekarang. Antara Solo dan Jogja itu demokrasinya berbeda. Jangankan Jogja Solo, Pakualaman dan Keraton Jogja saja berbeda kok. Iya.
Itu kalau kita bicara demokrasi, apalagi diterjemahkan menjadi sebuah perilaku politik. Wah, itu sangat bisa berbeda. Makanya tugas kita itu adalah mewarnai, memberikan nilai. Bagaimana kita memberikan nilai? Karena demokrasi itu lahir dari sebuah gagasan yang waktu itu dikatakan sekuler karena tidak mengaitkan dengan agama, maka tugas umat Islam itu adalah mewarnai. Saya dalam beberapa hal sepakat dengan Pak Syafi'i Ma'arif. Tidak usah risau dengan demokrasi. Yang perlu kita rasakan itu adalah ketidakcerdasan kita untuk mewarnai sesuatu yang sudah berjalan itu. Karena apa? Teriakan apapun kita tentang anti demokrasi itu tidak akan didengar orang. Dan kalaupun kita itu mencari sistem yang berbeda dengan demokrasi, itu juga akan sulit untuk kita tawarkan sebelum kita bisa meyakinkan kepada orang bahwa sistem ini itu bisa menggantikan. Kau kita berteriak di koran, di majalah, di buletin, di televisi, tetapi itu tidak akan menjadi teriakan yang akan dipakai oleh orang. Karena apa? Kita belum bisa menunjukkan apakah konsep itu benar-benar bisa dilakukan atau tidak. Karena secara empiris, ya demokrasi itu yang sudah pernah memberi jawaban. Cuma demokrasi itu banyak mengalami kegagalan, ya. Sehingga ada orang yang anti demokrasi, tetapi kalau kita mau cari kesalahan-kesalahan orang di dalam membangun sistem politik, semua pernah gagal. Kerajaan pernah gagal juga. Apa di dalam kerajaan itu tidak demokrasi? Ada, sifatnya terbatas. Di Saudi Arabia itu harus kita contoh, juga di sana ada mamlaka. Mamlaka itu kerajaan. Di negeri Arab ada yang kemudian meneriakan X, Y, Z. Sekarang pura-pura. Karena apa? Mereka tidak mampu untuk menerjemahkan Quran itu menjadi perilaku. Jadi sekarang kalau kita bicara politik Islam itu potretnya Arab, ya sudah tidak menarik. Karena apa? Gagal kok. Mesir gagal, Libya gagal, Tunisia gagal, Irak gagal, ya, Yaman gagal. Ya sekarang mencitrakan, agak tenangkan Iran, mencitrakan itu. Tapi apakah di sana tidak ada friksi? Luar biasa friksinya. Kalau kita mau cerita tentang Iran itu, silakan belajar tentang Iran. Di Iran itu friksinya juga luar biasa. Cuma permainan politik Iran di dunia internasional itu lebih canggih daripada teman-temannya di Jazirah Arab. Sehingga terkesan di Iran tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang sedang bermesraan dengan dunia Barat. Itu karena kepentingan-kepentingan jangka pendek, jangka panjang, dan sekali lagi politik itu kepentingan. Jadi yang abadi dalam politik itu kepentingan, tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi. Tapi kepentingan abadi tentu saja akan ada. Di ketika kepentingan sudah menjadi sesuatu yang dipertuhankan, maka disitulah sebenarnya nama itu tidak terlalu penting. Mau khilafah, mau apa saja itu terserah, mau mamlaka terserah. Tapi begitu kita itu sudah bisa mengeliminasi kepentingan-kepentingan jangka pendek itu untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian kita terjemahkan menjadi perilaku, insya Allah perdebatan itu tidak hanya dalam perdebatan yang sifatnya itu artifisial, tapi perdebatan yang lebih substantif dan dalam bahasa sederhana begitu, Mbak. Ini Mbak-mbak yang masih terlalu muda untuk memahami persoalan-persoalan politik di seputar kita, perlu belajar. Silahkan kita itu mendengar sambil membaca, bertanya, dan kemudian simpulkan dengan baik dan benar bahwa Quran itu tidak pernah menyediakan ruang sempit untuk bisa memberikan kepada umat Islam dengan satu pemberian yang utuh, matang, termasuk pemberian kepada umat Islam tentang sistem politik seperti apa yang perlu kita pakai, sistem pemerintahan apa yang perlu kita pakai, karena Quran itu hanya menawarkan value, nilai-nilai yang harus kita terjemahkan dalam perilaku. Normanya itu terlalu sempit. Dalam Quran itu ayat-ayat yang bicara norma itu kecil sekali, tapi yang bicara nilai itu terlalu besar. Sehingga dalam bahasa saya sehari-hari, saya katakan kalau kita belajar hukum dari Al-Quran, tidak terlalu banyak yang bisa kita jalankan. Karena apa? Al-Quran hanya memandu pada hal-hal yang sifatnya itu substantif.
yang luas dalam muamalah itu banyak dibiarkan. Tapi kalau kita bicara nilai, ada sesuatu yang sangat universal yang bisa dipakai dimanapun dan kapanpun untuk kita terjemahkan jadi perilaku yang bermacam-macam. Saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita bicara dunia hukum, Al-Quran menawarkan satu prinsip yang tidak bisa dilawan, keadilan. Atas nama keadilan, hukum harus ditegakkan. Dan setiap aturan yang justru mencederai keadilan itu harus dibuang. Termasuk keputusan-keputusan hakim yang mencederai keadilan, menurut saya itu harus dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Islam. Ini bukan tugas saya sebenarnya nerangkan begini, ini tugasnya Mas Heni. Saya katakan dunia hukum itu sangat manipulatif ketika kita hanya bicara konsep legal formal. Tapi begitu kita bicara konsep moral ideal, kita akan menemukan nilai-nilai mana yang harus kita pakai, termasuk jawaban untuk Mbak dan Mas tadi. Kita tidak usah resah dengan istilah-istilah yang ditawarkan orang. Yang perlu membuat kita resah adalah ketika umat Islam itu belum mau menerjemahkan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Islam untuk menjadi perilaku-perilaku yang positif di dalam dirinya maupun ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia dalam relasi yang lebih luas, termasuk relasi sosial yang sekarang ini membutuhkan nilai-nilai Islam yang harus kita terjemahkan secara cerdas menjadi perilaku-perilaku yang bisa dicontoh oleh banyak orang. Kira-kira begitu.